Hai semuanya, selamat datang di Lumetri Channel dan sekarang kalian berada di Another Side. Ya, lama banget ya gue udah gak bikin video pembahasan seperti ini. Mungkin kalian juga bingung kenapa gue pegang boneka. Sebenarnya boneka ini bukan boneka berhantu ya atau boneka yang seram gitu, bukan. Ini sebenarnya cuma properti film. Kalau kalian penasaran dengan film yang ada boneka ini, kalian bisa cek di deskripsi di bawah, oke? Kenapa gue pegang boneka pada episode kali ini? Ini bukan mau challenge horror atau penelusuran horror ya dengan boneka ini, tapi ini berkaitan dengan materi yang akan gue bahas. Dan kali ini Another Side akan bahas permainan pemanggil hantu. Sebelum masuk ke pembahasan, akan gue jelaskan di video ini, nanti akan gue bikin singkat dan akan dilanjutkan di next episode Another Side. Gue peringatkan untuk kalian semua, jangan pernah bermain pemanggil roh atau permainan pemanggil hantu yang akan gue bahas nanti. So, berikut ini adalah permainan pemanggil hantu versi Another Side. Yang pertama adalah Jailangkung. Mengutip dari Wikipedia, Jailangkung adalah permainan tradisional yang berasal dari Nusantara yang bersifat supranatural. Media yang digunakan untuk menampung makhluk halus di permainan ini berupa gayung yang biasanya terbuat dari tempurung kelapa dan didandani dengan pakaian serta bergagang sebuah batang kayu. Asal penggunaan istilah Jailangkung sendiri dipercaya berasal dari tradisi Tionghoa lama yang sudah punah. Dan di Nusantara, khususnya di suku Jawa ya, beberapa orang Jawa mengenal permainan Jailangkung ini dengan sebutan Nini Tawong. Permainan ini tidak hanya dikenal sebagai permainan anak-anak saja ya, tapi dikenal juga sebagai tradisi untuk menjaga suatu wilayah atau memberikan keamanan dan tolak bala. Karena sifat dari permainan Jailangkung ini yang memanggil arwah atau memanggil makhluk halus, terdapat mitos yang berkembang di masyarakat. Konon kalau si pemanggil atau si orang yang bermain dengan permainan Jailangkung ini, kalau tidak melepas kembali arwah yang dia panggil, maka akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan yang menimpa si pemanggil atau orang yang bermain permainan Jailangkung ini. Setelah kita membahas permainan pemanggil hantu yang berasal dari Nusantara, kita akan membahas permainan pemanggil hantu yang berasal dari luar negeri. Jadi permainan Charlie Pensil ini berasal dari Spanyol dan Meksiko dan dikenal dengan sebutan Juego de la Lapicera, atau yang jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu adalah permainan pena. Sebenarnya ada beberapa versi yang menceritakan tentang si sosok Charlie ini. Dan yang terkenal itu ada dua versi yang menceritakan bahwa yang pertama itu adalah Charlie. Si Charlie ini adalah sosok dari anak kecil yang meninggal di sekolah karena korban bully. Dan yang kedua, si Charlie ini adalah arwah anak kecil yang meninggal di suatu kejadian atau peristiwa kecelakaan mobil. Dari beberapa versi cerita si Charlie ini, kita dapat menyimpulkan bahwa sosok Charlie ini adalah sosok anak kecil yang meninggal karena sebuah peristiwa kecelakaan atau kemalangan dan menuntut balas atas kematiannya. Nah, setelah gue cari-cari di internet, gue menemukan artikel berita yang menyebutkan jika di Indonesia pernah terjadi tragedi kesurupan massal yang diduga karena permainan si Charlie Pensil ini gitu. Dan dalam artikel itu tertulis bahwa terjadi kesurupan massal di SMA, di salah satu SMA di Indonesia, yang diduga karena penyebabnya adalah ada salah satu murid di SMA itu yang bermain Charlie Pensil gitu. Yang ketiga, papan Ouija. Papan Ouija atau Ouija board ini berkembang di Amerika Serikat dan dipercaya dapat memanggil arwah. Sejarah perkembangan papan Ouija board ini ternyata cukup panjang ya, berawal dari penemunya yaitu Elijah Bond dan rekannya yang bernama Jisnu Tyagarajan
yang berasal dari Amerika Serikat. Setelah dipatenkan, Elijah Bond menjual hak paten papan Ouija ini kepada seorang yang bernama William Fuld. Kemudian William Fuld ini memberi nama The Ouija Board atau papan Ouija. Tragisnya pada tahun 1927, William Fuld ditemukan meninggal di pabriknya karena jatuh dari lantai 3. Dan ia pernah berwasiat kepada anak-anaknya untuk tidak melanjutkan bisnis ini. Dan akhirnya bisnis ini dijual oleh keluarganya kepada The Parker Brothers gitu. Dan The Parker Brothers ini menjualnya lagi ke perusahaan mainan Hasbro. Konon kematian William Fuld ini seringkali dikaitkan dengan kematian seseorang yang bermain dengan papan Ouija. Dan bahkan papan permainan Ouija ini dikaitkan dengan simbol-simbol sihir dan pernah dibakar di New Mexico pada tahun 2001. What do you mean blood? What the hell do you want? Come on, man. Oh my God, Tommy! Son of a... Oh my God! Terlepas dari mitos yang beredar tentang permainan pemanggil hantu ini ya, gue sarankan jangan pernah sekali-kali memainkan permainan hantu atau melakukan pemanggilan hantu arwah, karena itu jelas memiliki dampak yang sangat buruk untuk kalian. Ya, so tadi itu adalah pembahasan singkat mengenai permainan pemanggil hantu versi Another Side. Silahkan like, comment, subscribe, dan nyalakan lonceng agar tidak ketinggalan video terbaru dari Lemmetri Channel. So, terima kasih telah menonton video kali ini, dan see you on the next episode.